Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Baik, sehat ya? Nah, mudah-mudahan minggu ini kalian dalam keadaan sehat dan terus selalu semangat. Amin. Pelajaran yang akan Bapak berikan. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau ini dulu, absen dulu. Hadir semua ini? Ada yang sakit ya? Apa? Sakit. Sim sakit ya? Ya. Udah berapa hari sakit? Nggak tahu. Sehari paling. Hari. Kemarin ada kemarin? Ada. Oke, baru 1 hari ini ya? Iya. Ada suratnya? Ada. Jangan lupa ya kalau kalian sakit juga kalian berobat, kemudian ada suratnya ya. Ya. Yang lain? Adrian. Nanti kenapa nih? Izin. Udah berapa kali izin Ardian? Kemarin, Pak. 2 kali ya? Iya. Yang lainnya ada ya? Mana? Kamu ke mana? Oke. Ada suratnya? Jangan lupa untuk sekretaris selalu dicek ya. Absen. Baik anak-anak, terutama yang hadir hari ini, aku minta kalian untuk selalu berusaha memperbaiki keadaan. Jangan sampai ini sekarang apalagi cuaca sedang ada perubahan dari cuaca kemarau ke musim hujan, jadi tetap jaga kesehatan dan di rumah jangan terlalu banyak melakukan hal aktivitas yang kurang baik. Ya. Baik, untuk pertemuan hari ini pertemuan yang kedua ya, karena materi sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan tentang anekdot. Kita lihat dulu ini ya. Kita akan mulai materi tentang anekdot. Nah ini tentang teks anekdot ya. Sebelum kita mulai langkah berikutnya, ini sudah pernah dibahas di materi sebelumnya, di minggu sebelumnya, apa yang dimaksud dengan anekdot. Mungkin ada yang bisa ya yang masih ingat pada pertemuan berikutnya, anekdot itu apa? Di materi pertemuan sebelumnya, anekdot itu apa artinya? Pengertian dari anekdot. Ya, silakan. Cerita anekdot itu cerita yang tentang ibu, terus ada ceritanya juga. Nah, cerita anekdot itu cerita yang lucu, tapi ada ceritanya. Yang lain? Tahu? Yang lain ada? Ya, silakan. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Nilam. Nilam. Ya, silakan Nilam. Anekdot itu adalah cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Terus? Dan biasanya mengenai orang-orang yang penting atau terkenal. Itu dari ya. Dari 2 jawaban tadi, bahwa teks anekdot itu cerita singkat. Ya. Dari 2 teman kalian, mudah-mudahan yang lainnya bisa nih. Jangan pada diem aja. Apa materi apa yang sudah diberikan atau sudah dipelajari minggu sebelumnya, diingat-ingat kembali. Karena ini materi sekarang yang akan kita bahas itu masih ada kelanjutannya dari materi sebelumnya. Masih tentang anekdot. Nah ini tadi.
yang sudah dijelaskan tadi. Apakah kita perlu belajar anekdot sampai kita dua pertemuan ini masih tentang anekdot? Perlu nggak? Apa perlunya sih? Apa perlunya? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang diceritakan situ. Anekdot itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Ada yang bisa? Tujuannya apa? Silakan. Sebutkan namanya, siapa nama? Nama saya Jihan. Jihan, silakan Jihan. Tujuannya sebagai penghibur. Tujuannya menghibur, satu menghibur. Kan cerita lucu pasti menghibur kan? Orang bisa jadi ketawa, jadi senang. Selain menghibur, apalagi tujuannya? Silakan. Mengkritik. Di teks anekdot itu bisa juga mengkritik, ya. Karena di dalam cerita itu ada tokoh-tokoh tertentu, tokoh penting, pejabat, masyarakat yang melakukan hal-hal yang lucu yang tujuannya untuk mengkritik. Mungkin mengkritik dari caranya dia berperilaku sebagai pejabat atau hal kebijakan dan lainnya dia sebagai seorang pejabat. Dikritik melalui cerita lucu yang dituangkan dalam bentuk teks anekdot. Jadi ada hal penting di dalamnya di balik cerita lucu tadi, ya kan? Tujuannya ya tadi untuk menghibur, untuk mengkritik, atau mungkin dan lain. Selanjutnya, mari kita belajar materi tentang hari ini masih tetap mengenai anekdot, tapi dengan unsur materi yang lebih dalam lagi, yaitu mengenai strukturnya. Sebelum kita belajar mengenai strukturnya, silakan kalian berkelompok. Silakan kamu pilih gambar yang ada di depan ini yang kamu suka itu gambar apa? Silakan. Yang memilih gambar lingkaran, angkat tangan. Silakan yang memilih gambar lingkaran, angkat tangan. Itu adalah kelompok lingkaran. Yang memilih gambar apa namanya? Bujur sangkar, kotak, ya dia segini Pak, kotak, angkat tangan, segera angkat tangan, 1, 2, 3, 4, 5, kurang masih tambah 1 lagi, 2. Oke, cuma 5 orang, silakan berkelompok, itu kelompok segi 4. Yang suka dengan gambar segitiga, silakan angkat tangan, angkat tangan, 1, 2, 3, 4, 5, kurang 1 lagi. Yaitu silakan kelompok segitiga. Yang suka dengan gambar panah, ini banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 8. Silakan berkelompok, itu kelompok panah. Yang milih gambar tabung, silinder. Yang terakhir, jadi yang nggak milih tadi adalah masuknya ke kelompok. Silakan berkelompok. Di sini kelompok lingkaran, kelompok segi 4, kelompok panah, kelompok segitiga, dan kelompok tabung. Oke, kamu nih harus sudah jadi kelompok. Mau panggil satu-satu. Kelompok lingkaran mana? Katakan. Oke, siap ya? Kelompok kotak, kelompok segitiga, oke siap. Kelompok panah, kelompok tabung, oke semuanya siap ya. Kita akan mulai pelajaran kita mengenai masih dengan tentang teks anekdot. Yang pertama, ada hal-hal yang harus kamu perhatikan sebelum mempelajari struktur anekdot, yaitu tujuannya. Yang pertama itu menemukan struktur. Nah, buahnya apa ini? Yang ketiga, menganalisis bagian-bagian dari struktur teks anekdot. Ada nggak yang
bisa menjelaskan tujuan pertama ini? Coba dari kelompok tabung. Ada yang bisa jelaskan? Nih, menemukan struktur isi teks anekdot. Ya, oke, baik. Jadi yang pertama ini, ya, perhatikan. Kamu di dalam kelompok diskusi itu silakan diskusi dengan materi itu yang ada untuk menemukan struktur dari teks anekdot. Ya, kalau pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai teori, definisi, ciri-ciri, tujuan kan. Nah sekarang kita masuk itu materi berikutnya yaitu menemukan struktur. Seperti apa struktur teks anekdot? Ya, paham? Setelah ketemu dengan strukturnya, kemudian dirinci, ya, dijelaskan bagian-bagian tadi itu, ya, bagian-bagian strukturnya. Misalnya strukturnya, oh ini itu tentang apa? Paham nggak? Setelah ketemu bahwa ini tentang ini, barulah kamu cari di teks anekdot di situ mana yang termasuk strukturnya itu di kalimatnya, bentuk kalimatnya seperti apa. Inilah, ya, mana ini sebagian-bagian dari struktur teks. Jadi yang pertama menemukan strukturnya dulu nih, struktur secara garis besar 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, yang kedua, satu itu apa strukturnya, gitu kan? Kedua strukturnya apa? Setelah ketemu semuanya itu, yang tadi strukturnya dijelaskan itu seperti apa contohnya di teksnya itu. Itu ada teksnya kan? Iya. Ada nggak? Ada. Nah. Oke, ada pertanyaan? Supaya kalian nggak ada ragu-ragu pada aku mengerjakan tugasnya. Ada pertanyaan nggak? Oke, udah paham nih? Silakan kerjakan. 30 menit waktunya. Nanti kamu di sana tuh ada sudah disiapkan Bapak. Udah akan itu apa gitu. Selanjutnya setelah kalian menemukan ini struktur, ya, ini nama-namanya struktur, tapi kan penjelasannya belum, ya kan? Ya. Tadi udah dijelasin secara sepintas bahwa abstraksi itu apa? Satu orang mau minta orientasi apa? Satu orang? Angkat tangan. Orientasi itu apa? Silakan. Silakan. Itu yang pertama silakan. Orientasi adalah awal kejadian atau menunjukkan awal kejadian atau latar belakang peristiwa kejadian. Orientasi itu awal kejadian atau latar belakang peristiwa terjadi ya. Selanjutnya masuk ke krisis. Ini struktur selanjutnya teks anekdot. Apa yang dimaksud dengan krisis? Ya, Silakan. bagian permasalahan dalam teks. Permasalahan di dalam teks. Mulai muncul permasalahan itu di dalam teks itu, ya, di dalam ceritanya maksudnya. Selanjutnya reaksi. Kalian bisa menjelaskan reaksi itu apa? Silakan. Silakan. Bagian yang menunjukkan adanya reaksi untuk menyelesaikan kemulut. Reaksi penyelesaian. Tadi kemelut, reaksinya seperti apa? Untuk menyelesaikan kemelut tadi. Dan yang lain strukturnya itu koda. Ada yang bisa jelaskan apa itu koda? Silakan. Bagian akhir yang berada pada perubahan dan terjadinya pelajaran yang dapat dipetik dari cerita. Bagian akhir. Dari perubahan dan pelajaran yang dapat dipetik dari Bagian akhir dari sebuah cerita. Biasanya ada pelajaran atau ada nasihat atau ada makna di dalam ceritanya ini. Berkata kesimpulan dari sebuah cerita. Nah, itu tadi kerja kita selama 30 menit di dalam kelompok adalah mencari ini semua. Ya, udah ketemu kan, ini udah rinci seperti ini. Untuk selanjutnya di dalam teks itu, di dalam buku kalian ada
salah satu contoh atau contoh teks anekdot. Judulnya Tukang Roti. Silakan cari, coba. Judulnya Tukang Roti. Itu salah satu contoh teks anekdot. Ya nggak? Nah, silakan kalian baca, kalian pelajari, kalian temukan mana yang bagian kalimat mana yang masuk abstraksi. Tandai. Oh, ini abstraksi. Oke? Apa nih? Mana yang merupakan orientasi? Tandai. Oh, ini orientasi. Paham? Silakan dibaca. 25 menit waktunya paling lama. Ini dia tugasnya, ya. Jadi tugas selanjutnya dalam kelompok itu pertama menemukan struktur tadi, kemudian merangkai dan mengkomunikasikan. Silakan tandai. Ini contoh teksnya, kita lihat di sini ada. Nah, ini contoh teksnya. Silakan diskusikan. Ada pertanyaan? Oke, selanjutnya ini tadi udah yang pertama tadi udah menemukan struktur, kemudian dirangkai, dan sekarang adalah mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan hasil kerjanya. Apa yang kalian temukan ini, ya, silakan kalian jelaskan atau kalian cari di teksnya. Ini adalah teksnya. Mana yang merupakan abstraksi, mana yang merupakan orientasi dan krisis. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal terjadinya cerita atau latar belakang suatu kejadian cerita. Dan setelah saya membaca teks anekdot dan berjudul Tukang Roti, saya menemukan orientasi, yaitu kemudian teman Anies yaitu memanggil dia. Kenapa begitu? Karena orientasi adalah bagian awal yang menunjukkan. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, kelompok selanjutnya ini, silakan. Oke, yang lainnya tolong perhatikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis. Tadi kan yang dijelaskan oleh teman saya, krisis adalah bagian kemelut atau permasalahan dari teks anekdot. Dari teks yang saya baca, teks roti, bagian permasalahan dari teks tersebut, yaitu yang bagian ini. Loh, terus mana rotinya bang? Sejak tadi mulu bicara buah-buahan terus. Memangnya abang jual apa sih? Roti atau buah? Bisa kayak gini, aneh nggak jadi beli bang.
ini termasuk bagian permasalahan dari teks tukang roti. Paham? Oke. Ini penjelasan mengenai krisis. Oke. Mengenai krisis itu seperti itu ya, ada kemelut. Ya, kemelutnya apa tadi? Mengenai pembeli dengan menjual. Oke, paham? Baik. Itu tadi kita sudah mempelajari tentang struktur teks anekdot. Sudah mereview lagi. Yang dimaksud dengan anekdot itu apa? Cerita lucu, menyindir dengan pemerannya itu tokoh-tokoh tertentu atau orang-orang terkenal dan di dalamnya itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Bisa menghibur, menyindir, atau mengkritik. Ya. Kemudian di dalam teks anekdot itu ada strukturnya, sehingga nanti kamu tuh bisa membuat teks anekdot sendiri. Bagaimana caranya? Ya tadi mempelajari strukturnya dulu. Strukturnya apa? Yang pertama itu abstraksi, terus Orientasi, krisis, reaksi, oda. ini apa abstraksi maksudnya? Oke. Orientasi satu orang. Apa yang maksud orientasi? Ulangi. Apa yang maksud dengan orientasi? Silakan. Bagian yang menunjukkan awal kejadian, cerita atau latar belakang peristiwa terjadi. Bagian menunjukkan awal cerita atau latar belakang cerita itu terjadi. Krisis, ada bisa silakan krisis. Silakan. Bagian kemelut atau permasalahan dalam teks. Kemelut atau permasalahan di dalam teks itu supaya seru, ya, supaya menarik, ada kemelut, ada pertentangan, ya. Itu namanya krisis. Terus reaksi. Silakan. Bagian Silakan ya. bagian yang menunjukkan adanya reaksi untuk menyelesaikan kemelut atau masalah. Dari reaksi tadi, dari kemelut tadi ada reaksi. Reaksinya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah tadi. Ya, bagaimana penyelesaiannya? Dan yang terakhir itu adalah koda. Silakan. Bagian akhir yang berisi perubahan yang terjadi pada partisipan dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita. Ini bagian akhir. Yang tadinya berseteru jadi akur. Ada perubahan. Ya. Dan ada makna yang disampaikan di dalam cerita tersebut. Itu adalah mengenai teks anekdot. Baik. Ada sedikit pertanyaan dari Bapak. Kira-kira pelajaran tadi itu ada hal apa saja yang bisa kalian temukan dari pelajaran teks anekdot tadi? Ya, silakan. Yang pertama memahami. Yang kedua menganalisis tujuan. Ya, tahu tujuan. Terus kalau dimaknai dari cerita ini bisa kita ambil hikmahnya. Apa kira-kira? Ya. Hikmahnya apa dari isi cerita ini? Ada yang bisa? Ya, silakan. Mana sih? Ayo, jangan malu-malu. Hikmah dari dibalik kejadian ini apa? Maksudnya itu. Ini peristiwanya apa sih? Bang rotinya kenapa? Bisa. Kenapa? Ya ternyata dia bukan beli, cuma nanya, gitu kan? Iya. Jadi kira-kira di balik si cerita ini, si tukang roti itu apa? Jangan terlalu berharap semua orang itu bisa beli semua ya. Sama yang dagang itu usaha, cari rezeki. Rezeki udah tentukan, tapi harus berusaha. Tapi bukan berarti semua orang yang lewat pasti bakal beli, nggak seperti itu, ya kan? Iya. Seperti ini tadi tukang roti, dia pikir mau beli, ternyata hanya nanya aja jualan apa gitu, ya kan? Iya. Tuh. Baik, itu tadi hikmah di balik isi cerita ini. Ya. Sebenarnya
Untuk apa sih kita belajar teks anekdot? Tahu nggak? Tahu. Untuk apa kita belajar anekdot? Atau gini pertanyaannya, teks anekdot ini bisa nggak kita manusia atau mungkin seseorang bisa mencari kehidupan dari anekdot? Bisa nggak? Makanya bisa. Kalau kamu kreatif, selalu tulis anekdot kemudian diterbitkan di majalah, itu bisa menghasilkan apa? Uang. Ya. Tahu nggak? Sekarang lagi ngetren namanya stand up comedy. Ya. Stand up comedy isinya apa? Anekdot. Cerita lucu kan? Iya. Cerita konyol, lucu. Tapi ada kritik di balik itu semua tuh. Itu kan tidak semata-mata orang bercerita ditulis dulu. Benar nggak? Ditulis dulu ceritanya. Ada strukturnya. Coba tanya biasa stand up comedy. Ada strukturnya, bagian ini apa, bagian ini apa. Itu makanya kita belajar teks anekdot. Siapa tahu kamu tertarik, kemudian coba menulis, terus sering menulis, akhirnya kamu bisa cerita di bawah nanti literasi. Ya, belajar dari sini, nanti lama-lama keluar, akhirnya kamu bisa tampil di panggung stand up comedy. Bisa seperti itu? Bisa jadi. Memulai dari sini, dari teks anekdot. Kita mulai dari dasar dulu, kecil dulu. Jangan langsung pengen tampil di panggung, tapi belajar dulu menulis. Dapat anekdot. Belajar dulu dari teorinya. Nanti coba dipraktekin di kelas atau mungkin di acara literasi hari Selasa pagi. Lama-lama udah terbiasa tampil, ya udah punya karakter tersendiri, baru bisa tampil jadi seorang stand up comedy. Paham ya? Nah, tadi kita perlunya kita belajar anekdot itu seperti itu, ya. Jadi ada hubungannya dengan kehidupan kita dari teks anekdot ini. Mulai dari bentuk ceritanya, makna ceritanya, sampai teori ceritanya, sampai pada gagasan-gagasan yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah cerita lucu yang bisa ditampilkan dan bisa menghasilkan sesuatu untuk kehidupan kita yang lebih baik. Oke. Itu tadi mengenai cerita teks anekdot. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan atau mengantuk atau gimana? Menyenangkan ya, karena ada lucu atau mungkin ada hal baru yang kalian temukan dari teks ini, ya. Siapa tahu di rumah terinspirasi menulis, saya menulis nih buat nanti acara literasi, ya kan? Sebenarnya apa? Hal-hal lucu itu kan sering terjadi di kehidupan kita, ya kan? Iya. Terjadi, cuma kita nggak sadar dan nggak bisa meluangkannya dalam bentuk gagasan. Nah, mudah-mudahan setelah pelajaran teks anekdot hari ini kalian terinspirasi untuk melakukan hal sesuatu yang lebih baik. Misalnya ada hal-hal lucu yang terjadi atau hal-hal konyol yang pernah kalian alami, dituangkan dalam bentuk ide dan gagasan menjadi sebuah teks anekdot dan bisa ditampilkan di acara literasi pada hari Selasa atau mungkin di depan kelas, atau mudah-mudahan selanjutnya kalian menjadi seorang stand up comedy. Silakan kalian coba membuat teks anekdot, ya. Silakan dicatat. Caranya bagaimana? Dirangkai dulu melalui ini, ya. Oke, silakan catat. Tugas selanjutnya membuat teks anekdot. Contohnya banyak di internet. Akan memanfaatkan media internet. Oke, udah dicatat? Oke, minggu pertemuan harus sudah siap ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.